Memang pasti start awalnya kita semua berasal dari yang kecil gitu. Namun berjalannya waktu, Allah kasih rezeki yang lebih, kita bisa expand, dan bahkan kita bisa memberikan rezeki ke orang lain dengan memperkerjakan mereka. Jadi dari sini kita justru makin kebentuk mentalnya untuk siap go internasional. Itu keterbatasan informasi, di mana banyak hal-hal yang kita hanya mendengar dari luar, tapi kita sendiri pun masih belum mengetahui secara menyeluruh gitu. Makanya dari sini mungkin dengan adanya forum ini kita bisa sama-sama tabayun, coba cari tahu apa yang Ana tahu, Ana bisa sampaikan ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, jazakumullahu khairan atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih telah menghadiri salah satu acara webinar dari Ziyadah Consulting yang selalu mungkin rutin ya, insya Allah kita adakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Insya Allah barakallahu fiik. Baik, jadi kesempatan hari ini, Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul pada hari ini, pada malam hari ini, untuk membahas mengenai ekspansi pasar internasional gitu ya. Jadi ekspansi pasar internasional the right way. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh dengan cara yang bagaimana yang bagusnya ya untuk kita bisa menembus pasar internasional gitu. Karena memang salah satu dari model solusi dari Ziyadah Consulting itu ada namanya Zico Transform Roadmap. Judulnya aja ada roadmap gitu ya, berarti itu kayak peta perjalanan menuju sesuatu yang bagus tentunya yang kita inginkan gitu ya, berkembang ke depannya. Nah, di ujungnya nanti itu kita harapkan, di ujung jalan itu ya, di ujung roadmap itu, kita harapkan ada pengusaha-pengusaha muslim itu yang bisa menempuh jalan itu, ekspansi ke pasar internasional. Karena itu adalah salah satu, kita bisa bilang market diversification gitu ya, diversifikasi pasar, atau juga salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan pasar kita. Misalnya di Indonesia sudah stagnan, atau maksudnya lebih banyak peluang juga di luar negeri misalnya. Nah, ini malam hari ini kita akan membicarakan pertama mengenai pola pikir dulu, mindsetnya bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan, apa sih benefitnya gitu. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya gitu ya, strateginya bagaimana, dan nanti mungkin ada tips-tips dan insight dari Mas Bima. Nah, Mas Bima ini Associate Consultant dari Ziyadah Consulting. Ahlan wa sahlan Mas Bima. Mas. Beliau juga dalam resumenya itu mempunyai pengalaman berinteraksi dengan European Union ya Mas Bima ya. Baik. Chambers-nya ya gitu ya. Jadi Ya, kamar dagangnya gitulah ya. Nah, Ya, kamar dagangnya gitu. Baik. Jadi itu nanti Mas Bima akan menceritakan tadi mindset, habis itu strateginya gimana, cara-caranya gimana, dan juga nanti tips dan triknya bagaimana yang dilakukan oleh, atau best practice-nya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri atau chambers-chambersnya gitu ya. Jadi nanti semoga ini bisa bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita pada malam hari ini, dan juga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga barokah atas ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Baik, kalau gitu kita langsung saja ya Mas Bima ya, antum udah ready kan ya? Boleh. Kita share screen-nya. Yang share konten Ana atau antum Mas? Coba kalau itu Mas Yahya bisa nggak? Tolong Mas Yahya. Apaan Pak? Kalau misalnya Pak Bima yang share screen bisa nggak? Soalnya tadi di saya kepotong ya. Oh iya, baik. Baik. Ya. Pak Zasri, menyapa dulu Pak Zasri nih. Ahlanussalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahal. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana roti? Sudah dicoba? Hah? Roti Mariam. Roti Mariam sahabat. Kan foto anak kan roti Mariam. Ya. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasri. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan sahabat-sahabat fillah yang lain, insyaallah. Masya Allah. Nah, Udah bisa belum? sekarang udah kelihatan belum ya? Sudah. Alhamdulillah sudah kelihatan. Oh, sudah ya. Baik, ada di sini kan. Ya. Ada Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ana sampaikan jazakumullah khair untuk para ikhwan akhwat juga yang sudah hadir malam ini. Perkenalkan Ana Bima. Bismillah, atas izin Allah kita semua bisa kita badan sehat walafiat. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Bagi Allah
yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita, untuk bisa selalu sehat insya Allah ya teman-teman semua ya, dalam rangka mengambil ilmu yang insya Allah ilmu ini bermanfaat juga untuk teman-teman dan untuk saya pribadi. Mungkin di malam ini insya Allah Ana coba menyampaikan beberapa pengalaman yang pernah Ana dapatkan ketika Ana membantu beberapa perusahaan dari sektor di negara Uni Eropa yang kebetulan di sana itu minat untuk masuk ke Indonesia sangat besar. Jadi mungkin di sini Ana memberikan sedikit beberapa tips, tapi kalau yang pengalaman sebelumnya ini kan membantu perusahaan Eropa yang mau masuk ke Indonesia. Nah, di sini Ana mau coba kasih beberapa tips atau tadi yang disampaikan Mas Dido the right way tentang bagaimana justru dari Indonesia ini bisa ekspansi keluar gitu. Mungkin dari tadi Ana perhatikan juga beberapa ikhwah semua teman-teman di sini punya usaha masing-masing yang insya Allah berkahi usahanya dan ada keinginan untuk ekspansi lebih jauh dan bahkan mungkin ada rencana untuk ekspor. Kenapa enggak gitu? Nah, di sini Ana coba jelaskan. Yang pertama mungkin Ana bisa masuk ke secara umum dulu gambarannya apa yang kondisi sekarang ini kita kalau ngelihat dari kacamata sebagai UMKM ya. Karena UMKM sendiri merupakan salah satu fondasi ekonomi di Indonesia. Namun qadarullah jumlah UMKM ini berdasarkan data yang Anda dapatkan dari Desk Research itu sekitar untuk sampai tahun ini mungkin ada pertumbuhan di angka 65,5 juta UMKM di seluruh Indonesia. Nah, qadarullah hanya sekitar mungkin bisa dibilang 10 juta 300-an yang sudah melakukan ekspor atau 15,7% kalau kita convert secara persentase dari target yang Ibu Sri Mulyani tentukan, di mana beliau menentukan untuk target UMKM dapat ekspor sendiri itu ada di angka 17% untuk di tahun 2024 ini. Namun, qadarullah Anda belum dapat data yang lebih realnya lagi untuk di periode November ini sudah terrealisasi apa belumnya, ini Anda masih harus coba gali lagi lebih dalam. Mungkin dari ikhwah semua ada informasi yang lebih update dari Anda bisa disampaikan. Jadi pada intinya ekspansi pasar ini atau kegiatan ekspor itu krusial bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Memang nggak harus selalu kita melihat market secara garis kecilnya Ikhwah ya. Jadi hanya coba deh karena mau usaha di Indo dulu. Memang pasti start awalnya kita semua berasal dari yang kecil gitu. Namun berjalannya waktu Allah kasih rezeki yang lebih, kita bisa expand dan bahkan kita bisa memberikan rezeki ke orang lain dengan memperkerjakan mereka. Jadi dari sini kita justru makin kebentuk mentalnya untuk siap go internasional. Yang dimana banyak pengusaha muslim, khususnya skala menengah, ini memiliki potensi besar. Karena Anda perhatikan banyak banget brand-brand lokal yang udah bisa dibilang dikenal di sini dan mempunyai reputasi yang bagus, bahkan menjanjikan untuk dibawa ke luar negeri gitu. Jadi kalau menurut Ana, ya, kontribusi sektor usaha di level UMKM atau skala menengah ini masih tergolong rendah untuk ekspor nasional. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencoba belajar terlebih dahulu tata cara atau mungkin step by step ya, gimana caranya supaya kita memahami dengan benar sebelum udah terjun langsung ke dunia internasional. Nah, sebenarnya latar belakang utamanya juga di mana dengan tujuan kita yang pasti dengan kita melakukan transaksi ekspor, ada pendapatan devisa negara yang didapat ke pemerintah. Kita memberikan kontribusi secara langsung kepada negara ini, insya Allah. Dan juga meningkatkan kemampuan SDM, di mana secara tidak langsung ketika kita ekspor barang atau komoditas, biasanya teman-teman nanti akan dihadapkan dengan situasi di mana dari user atau klien yang antum semua sudah temui ini akan meminta spek barangnya seperti apa gitu. Yang lebih umum biasanya mereka minta dokumen namanya itu COA. Kalau di dunia usaha chemical mungkin yang pernah berkutat di sana atau kimia, mereka tuh suka minta COA-nya lihat deh gitu. COA itu Certificate of Analysis. Jadi semacam kertas, sebenarnya kertasnya itu isinya tentang kandungan produk yang akan dijual ini gitu. Mereka untuk mendapatkan gambaran, oh produknya sesuai nih, masuk. Nah, itu baru bisa mereka terima. Biasanya akan mereka menerima COA, meminta COA tersebut. Tapi ini nggak semua produk meminta COA, hanya beberapa jenis produk yang bisa diekspor. Terutama tadi ada mungkin chemical atau botol plastik atau
eh, kelapa sawit, nah itu biasanya mereka minta Certificate of Analysis-nya. Nah, untuk barang-barang lain, semisal furniture atau mungkin lebih ke kayu, itu Ana qadarullah belum tahu karena keterbatasan ilmu Ana, jadi Ana belum bisa pastikan semua produk itu harus punya COA enggak. Jadi Ana yang pengalaman Ana tahu hanya beberapa produk yang sifatnya itu pembeliannya bulk atau cair ya, secara kontainer besar, kurang lebih seperti itu. Dan secara nggak langsung meningkatkan kemampuan SDM, di mana SDM dari karyawan termasuk Bapak Ibu semua juga akan terasah dengan baik karena memiliki mindset bagaimana bisa memberikan produk yang sesuai dengan spek yang diminta oleh klien. Karena memang tanpa ketika kita mau ekspor memang dihadapi dengan situasi di mana permintaan klien macam-macam gitu. Semisal memang ketika Anda pernah berkutat di membantu perusahaan Eropa mau masuk ke Indonesia, itu mereka jualan karpet, Anda ingat, dari Belgia. Nah, karpetnya ini mereka cuma minta ke Anda tolong cariin partner di Indonesia yang mau berpartner. Jadi orang si bule Belgianya ini mereka mau ngirim karpet nanti dijual ke partnernya di Indonesia, lalu dijual lebih mahal lagi oleh si partnernya. Jadi mereka ngambil margin di situ. Nah, ini permintaannya unik-unik gitu. Jadi kadang spesifik karpetnya harus yang bulunya domba misalnya, atau kadang harus ada yang punya sertifikat tertentu. Nah, ini banyak hal-hal yang kadang di luar dugaan dari pihak klien yang diminta. Dan juga dengan adanya kegiatan ekspor ini bisa dibilang Anda menyebutnya kewibawaan ya, kewibawaan negara, karena secara tidak langsung kegiatan ekspor kita atau negara Indonesia ini berkembang gitu. Nggak hanya cuman mengandalkan impor. Kita punya negara Indonesia ini jadi terbentuk dengan adanya kegiatan ekspor. Di mata dunia pun terlihat, oh Indonesia ini aktif dan mempunyai banyak sumber daya alam yang bisa diabsorb atau dijual atau bahkan ditransaksi di pasar internasional. Lalu dengan adanya sumbangan devisa, itu juga membantu menjaga kestabilan perekonomian secara tidak langsung. Oke, mungkin ini menjadi banyak pertanyaan yang sering Ana dapatkan juga ketika beberapa kali diskus sama beberapa ikhwan yang mungkin secara usahanya masih skala menengah, itu beberapa hal termasuk 4 aspek ini gitu. Misal nomor 1 ini pembiayaan atau modal. Biasanya memang ketika akan melakukan kegiatan ekspor, ini tidak semuanya, tapi cenderung ada perlu suntikan modal di awal. Modal yang Ana maksud di sini itu mungkin secara penjelasan harfiahnya top up lah, atau dengan kata lain beberapa hal yang harus ditambahkan adding value-nya ke produk yang akan diekspor gitu. Ini relate-nya dengan beberapa spesifikasi atau permintaan yang lebih spesifik dari klien. Ini tergantung kliennya juga. Tapi beberapa orang yang Anda temui mereka terkenal dengan modal. Nah, modal ini untuk apa aja? Selain untuk produksi, biasanya untuk membeli equipment atau bahan-bahan baku, dan juga untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan poin 2, poin 3, dan poin 4. Poin 2 dan poin 3 aja, afwan. Jadi modal ini juga dipakai bagaimana memahami prosedural atau birokrasi kegiatan ekspor tersendiri. Misalnya dengan kata lain, ketika kita sudah siap ekspor, kita harus engage atau berhubungan langsung dengan shipping agent. Kalau di dunia perkapalan itu mereka nyebutnya shipping agent. Jadi shipping agent ini seperti pihak kedua yang memberikan fasilitas ekspor impor, kurang lebih seperti itu ya, gampang diingatnya. Jadi memang ketika kita mau ekspor itu pasti ada shipping agent yang akan membantu, dan itu harus, karena shipping agent itu hanya merekalah yang mempunyai sertifikat PPJK sebutannya, yaitu sertifikat yang hanya dipegang oleh perusahaan yang tergerak di bidang logistik atau custom clearance, bea cukai. Nah, perusahaan-perusahaan ini mereka punya satu sistem namanya PEB. Nah, PEB inilah yang dipakai dokumennya oleh negara ketika akan ekspor barang ke luar negeri. Jadi nanti mungkin bisa ditelaah lagi PEB itu sendiri sangat detail Bapak Ibu semua. Jadi mungkin dari keterangan pertama, keterangan
penerimanya siapa, nanti nomor nomor dokumen kapalnya berapa, itu semua dijelasin semua sampai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor ini, seperti itu kurang lebih. Lalu ada kapasitas produksi. Biasanya yang terjadi ketika ada permintaan dari luar negeri itu mau nggak mau, suka dan nggak suka, kadang kita harus meningkatkan kapasitas produksi. Semisal kalau anak di sini berbicara terkait industri garment atau baju ya, tekstil, itu biasanya mereka mungkin di market lokal mereka masih bisa subkon mungkin ke vendor A atau vendor B yang bisa membantu mereka untuk produksi. Tapi ketika sudah masuk ke ekspor, nah dengan kata lain mereka pasti juga ada keinginan untuk improve nih. Oh, nggak bisa nih hanya ngandelin vendor atau ngandelin tukang jahit saya aja nih. Kita harus naikin kapasitas produksi, beli mesin supaya bisa mendukung kegiatan ekspor ini gitu. Karena nggak mungkin kalau ekspor itu belinya cuma dikit-dikit ya, dikit-dikit, tapi bisa dibilang mereka akan menggunakan kuantiti yang besar, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini yang masih secara umum itu keterbatasan informasi, di mana banyak hal-hal yang kita hanya mendengar dari luar, tapi kita sendiri pun masih belum mengetahui secara menyeluruh gitu. Makanya dari sini mungkin dengan adanya forum ini kita bisa sama-sama tabayun, coba cari tahu apa yang Ana tahu, Ana bisa sampaikan, yang Ana kurang tahu juga pasti teman-teman di sini insya Allah bisa bantu juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin tadi Mas Ido udah sampaikan ada strategi khusus untuk bisa masuk ke market internasional. Caranya sebenarnya ada beberapa, ada 6 di sini. Anda gambarkan 6 dulu, karena 6 ini yang lebih mungkin secara generalnya itu lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama ini kita harus memahami dulu aturan, terus pangsa negara tujuan. Semisal kita mau kirim furniture, mungkin perabotan kursi, kayu dari jati atau kayu ulin. Nah, marketnya kita mau look up-nya ke Arab Saudi, insya Allah. Nah, di sana kita harus pastikan dulu aturannya seperti apa. Ada nggak aturan yang mengakomodir pengiriman barang dalam bentuk furniture jadi itu ada peraturan spesifik nggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti seperti apa marketnya di sana, itu yang perlu ditelaah. Baik, sangat baik jika Bapak Ibu sudah ada link atau sudah ada kenalan yang mungkin sudah menjadi key player atau pemain bisnis tersebut di negara tujuan. Jadi itu lebih memudahkan dan lebih insya Allah lebih sangat membantu. Kalau sudah tahu pasarnya, sudah tahu aturannya, itu sangat mudah. Mungkin Bapak Ibu di sini ibaratnya tinggal langsung continue ke next step gitu. Tapi ini nggak perlu nunggu ada linknya dulu. Kita bisa inisiatif dengan melakukan desk research. Desk research itu mungkin dengan gampangnya kita pahami, kita duduk di manapun, nggak usah duduk deh, mungkin lagi di jalan, kita ada waktu luang, pasti bisa ngecek di HP gimana perkembangan market barang yang kita mau ekspor di sana, atau mungkin kita bisa spare waktu berapa menit untuk lihat di laptop. Itu semua informasi insya Allah ada, dan itu sangat membantu juga. Dan emang bismillah banyak sekali hal yang Ana pelajarin, memang Ana melakukannya melalui desk ini. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan juga, mungkin di beberapa di beberapa website nanti Ana bisa share, itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu untuk mengetahui apa-apa aja sih kondisi market yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu kita bicara ke jaringan dan kemitraan. Insya Allah ini sangat perlu ya, apalagi termasuk untuk anak pribadi gitu. Jadi ketika kita ketemu orang baru, alhamdulillah Allah izinkan juga anak ketemu dengan teman-teman dari Ziko dan mungkin dengan Bapak Ibu semua, ini bisa membangun jaringan atau kemitraan ke depannya. Yang wallahu alam mungkin kita bisa bekerja sama, atau mungkin anak punya kenalan yang bisa bantu Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ekspor di luar negeri. Itu semua hal yang mungkin. Jadi kita perbanyak jaringan atau kemitraan. Tujuannya untuk membangun koneksi, mendapatkan informasi yang lebih untuk mengakses pasar. Contoh yang Anda bisa sampaikan di sini,
itu ada beberapa platform ya Bapak Ibu ya, yang tadi Anda sampaikan, itu ada namanya komunitas bisa ekspor, kalau Bapak Ibu tahu, ada ekspor.id, ada juga sekolah ekspor, ada akademi muda ekspor. Ini semua alhamdulillah Allah kasih jalan buat kita belajar ekspor lebih mendetail, lebih mendalam bisa dari sini. Dan mereka punya semacam training-training khusus, namun anak kurang familiar juga, apakah ada biaya-biaya tertentu, mungkin nanti bisa dicek langsung. Nah, biasanya dari komunitas ini mereka akan mengarahkan pelatihan atau pendampingan. Nah, pelatihan atau pendampingan ini memang untuk menstimulasi mindset Bapak Ibu, gimana caranya memang menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muslim yang memang siap untuk ekspor. Gitu. Karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya, termasuk dari sisi resiko, manajemen risikonya. Dan dengan kata lain, ketika kita ekspor yang tadi Anda sampaikan di awal, mungkin produk yang kita jual keluar itu juga harus memiliki standar yang baik dan kualitas yang baik. Karena jangan sampai produknya qadarullah kurang baik secara kualitas, ketika di perjalanan qadarullah ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kontainernya ketika proses unloading dari kapal jatuh, nah itu ternyata kualitas barangnya juga nggak bagus, jadi efeknya mungkin pecah atau baret segalanya. Nah itu yang akan jadi pertimbangan benar-benar dari pembeli. Jadi kita harus pastikan dulu semua produk kita kondisinya sangat baik. Gitu. Lalu Bapak Ibu bisa memulai membuat rencana ekspor dan skema pembayaran. Ini salah satu komponen fundamental yang penting ya kalau menurut Ana, karena ketika kita sudah mengantongi aturan, kita udah tahu jaringannya, kita udah ikut training, ibaratnya udah 80% siap, tinggal ekspor aja. Nah, kita paling enggak harus membuat rencana ekspor. Tujuan negaranya kemana, marketnya, pembelinya siapa, dan di situ kita harus teliti juga bagaimana skema pembayaran yang akan dilakukan, karena ada banyak sekali skema pembayaran yang bisa dilakukan, atau dalam dunia ekspor import ada namanya Incoterms. Incoterms ini ada peraturannya Bapak Ibu. Mungkin nanti Ana bisa share terpisah. Incoterms ini itu suatu guidance atau bisa dibilang apa ya, pedoman lah, pedoman untuk para eksportir dan importir menjual barangnya, di mana barangnya tersebut ditentukan. Jadi ada istilah-istilah tersendiri, misalnya FOB, ada lagi namanya CIF atau sebenarnya CIF, ada CFR. Nah ini semua adalah istilah-istilah dalam kegiatan ekspor impor. Gitu. Tapi Anda bisa sampaikan yang paling umum atau biasa dilakukan itu biasanya kalau untuk ekspor itu lebih bagus pakai, bukan lebih bagus ya, Anda menyarankan pakai skema CFR. Gitu. Jadi CFR itu cost freight rate itu sudah dibayarkan di awal oleh kita penjual, ibaratnya nanti si pembeli itu udah terima beres aja. Begitu barangnya nyampe di port atau di pelabuhan, itu langsung proses unloading, dan itu nggak perlu ada biaya-biaya lagi yang timbul ke usaha kita. Jadi si biaya yang timbul itu biasanya akan diterima oleh si penerima atau si bayarnya ini. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Lalu untuk skema pembayaran ini ada banyak ya Bapak Ibu ya, bisa cash, lebih umum atau lebih amannya memang cash in advance atau bayar di muka. Cuman ini sekali lagi kalau kita sebagai eksportir, alhamdulillah justru menguntungkan untuk kita karena kita secara nggak langsung menerima uang terlebih dahulu, yang dimana uang tersebut adalah uang full payment atau pembayaran ketika kita sudah masuk ke proses pengiriman barang ke negara lain. Atau ada juga yang menggunakan metode ini sebutannya letter of credit. Letter of credit atau LC ini SKBDN atau bahasa umumnya. SKBDN ini biasanya memang yang menerbitkan itu dari pihak ketiga atau bank ya. Gitu. Cuman kalau SKBDN ini anak qadarullah lupa ingat prosedurnya seperti apa gitu. Mungkin nanti lain waktu insya Allah kalau Ana ada kesempatan Ana bisa sampaikan masalah ini atau penjelasan terkait Incoterms.
Yang terakhir, ini juga nggak kalah pentingnya, ada dokumen administrasi dan operasional yang lengkap. Karena kenapa di sini Anda sampaikan? Karena percuma ketika Bapak Ibu sudah punya rencana semuanya, punya produk, tapi ternyata belum menjadi sebuah badan usaha atau PT, belum memiliki NIB, wah itu udah fatal, udah bisa dibilang ya nggak bisa gitu, nggak bisa ekspor percuma gitu. Jadi dengan kata lain, memang kita untuk bisa membangun pasar di luar itu secara dokumentasi atau administratifnya paling tidak sudah tersusun dulu. Paling nggak dasarnya punya NIB, sudah punya NPWP, insya Allah dengan ada dua dokumen itu harusnya cukup untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah, tadi Anda sampaikan, ini ada gambaran kemana kemana sih kalau kita mau cari tahu market di negara-negara yang dituju gitu. Ada namanya ITPC ya, Bapak Ibu ya. Ini di bawahnya Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan ini mempunyai satu direktorat khusus yang memang tugasnya menjembatani setiap atase perdagangan yang ada di negara-negara, seluruh negara lah, bisa dibilang, kecuali Israel. Jadi ITPC ini kantornya itu di negara asal, bareng sama kantornya Dubes biasanya. Nah, mereka ini punya KPI masing-masing Bapak Ibu, atau apa ya, target lah, dikasih target sama atasannya gitu ya, sama dirjennya, coba tampung sebanyak-banyaknya UMKM Indonesia yang mau ekspor gitu. Itu mereka akan cari sebisa mungkin, datengin ke pameran, datengin ke segala bentuk event yang mungkin ada di Indonesia. Nah, mereka akan cari di situ. Nah, mereka akan cari yang potensial, nanti akan dibantu sampai sama mereka sampai benar-benar bisa terrealisasikan ekspor. Dan itu akan menjadi KPI-nya si pegawai dari ITPC ini gitu. Jadi ini Ana sampaikan seperti ini karena memang kemarin Ana sempat terbayun dengan salah satu rekan Ana, dan beliau kebetulan memberikan informasi kalau memang ada keinginan untuk ekspor atau mengarahkan UMKM, mungkin teman Bapak Ibu semua ada yang memang berkeinginan untuk ekspor. Langkah pertama itu sangat baik kalau bisa menghadiri namanya TI. Cuman kalau dulu TI ini udah selesai ya. Kemarin di bulan Oktober namanya Trade Expo Indonesia. Mungkin ada yang kesini kemarin. Ini seingat Ana ada di BSD kalau nggak salah. Nah, kebetulan di Trade Expo ini dia semacam pameran, isinya itu semua produk UMKM atau bisa dibilang yang udah besar juga, tapi yang memang secara tidak langsung mereka ini show off atau menjual lah ke pembeli-pembeli atau calon-calon pembeli atau investor yang berasal dari luar negeri. Karena pada event ini itu biasanya ITPC itu kita balik lagi pada event Trade Expo itu biasanya para atas perdagangan dari seluruh negara yang dipoinkan ini datang. Semisal atas perdagangan dari Rusia, mereka udah bawa data nih. Di Rusia nih kebutuhannya apa? Misalnya ada komoditas kopi, mereka butuh kayu, mereka butuh usaha kerajinan. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi mereka si orang Indonesia yang tinggal di Rusia ini sebagai atas perdagangan, mereka akan datang ke event Trade Expo ini. Mereka akan mereka akan buka informasi, buka channel. Nah, inilah wadah yang paling tepat untuk UMKM bisa go internasional. Anda bisa sampaikan ini karena memang beberapa referensi yang Anda dapat, coba ke eventnya Kemendak, Trade Expo gitu. Yang Qadarullah, cuman kemarin Anda nggak sempat ke sini. Ini bagus sekali. Mungkin insya Allah tahun depan ada bisa di semester 1 ada eventnya lagi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa ikut di sana dalam kegiatan event tersebut. Jadi di sini pameran itu bahkan kita juga bisa terlibat buka booth atau tenan, itu sangat mungkin, dan di sana kita bisa ibaratnya menonjolkan atau memberikan informasi semudah-mudahnya untuk para atas perdagangan tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi atas-atas itu mereka biasanya mewakili dari satu benua atau negara yang besar. Misalnya kalau di
Middle East itu kan ada banyak negara, itu biasanya atas perdagangan hanya satu, entah itu yang dari Uni Emirat Arab atau dari Dubai atau mungkin perwakilan dari Saudi Arabia, itu mungkin. Jadi si atas perdagangan ini dia akan mewakili permintaan-permintaan yang ada di negara-negara Arab. Ketika dia datang ke event Trade Expo ini, dia akan dengan mudah melakukan pitching atau canvassing dengan pelaku bisnis di Indonesia. Lebih seperti itu. Nah, yang terakhir ini Ana bisa share, bisa kita pelajarin juga, dan untuk Ana pribadi ini Made in Indonesia. Ini baru sebenarnya, semacam platform juga, cuman memang fokusnya itu dia untuk membantu para eksportir. Ini awalnya ini Made in Indonesia, Ana ingat waktu baru awal-awal jadi sekitar tahun 2019 ya, kalau dulu Ana lupa, 2019 itu mereka baru sebagai bisa dibilang newcomers lah, langsung dalam bentuk PT, langsung gencar abis-abisan. Saat itu mereka hanya fokus di komoditas, jadi mereka menjual kopi-kopian dari langsung petani untuk dikirim ke Brazil. Nah, itu mereka skop bisnis yang pertama kali mereka lakukan itu, jadi lebih ke trader. Tapi makin kesini, ini Ana juga udah dapat update, mereka sudah sangat membantu banyak pemain-pemain UMKM yang siap ekspor. Dengan secara nggak langsung mereka memberikan jasa-jasa tertentu atau pendampingan kepada para calon eksportir, dan kadang mereka juga kalau di webnya ini, kalau Bapak Ibu buka, mereka juga membantu pengiriman barang gitu. Karena mereka punya beberapa agent yang sudah bekerja sama, shipping agent. Jadi harusnya sudah jadi satu paket lah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya mungkin dari kesimpulan yang tadi penjabaran Anda dapat, secara tidak langsung garis besarnya kegiatan ekspor untuk pelaku pengusaha muslim atau kita bicara secara lingkup UMKM itu pasti bisa, insya Allah Allah mudahkan. Tapi memang balik lagi kita menelaah dulu kemampuan dari usaha masing-masing, apakah sudah siap ekspor atau belum dari aspek-aspek yang tadi Anda sebutkan. Memang beberapa aspek itu berkaitan dengan yang tadi Anda sampaikan, ada mungkin dari sisi permodalan, ada dari sisi kuantitas produk yang harus dikembangkan, dan itu semua bisa Bapak Ibu asah lagi insya Allah. Dengan semakin berkembangnya usaha Bapak Ibu, insya Allah mungkin bisa lebih mudah untuk go ekspornya, kurang lebih seperti itu. Dan sedikit Ana kasih gambaran, ketika Ana waktu bekerja yang tadi Mas Dia sampaikan di sebutannya itu EIBN. EIBN itu semacam agent mungkin ya, Ana bisa sampaikan. Tapi agentnya ini di bawahnya Kadin, Kamar Dagang Industri. Kadin ini di Indonesia ada. Kadin Indonesia itu ada juga. Bapak Ibu bisa lihat di sana ada komunitas Kadin atau bisa menjadi bagian dari Kadin. Tapi Ana sendiri, Qadarullah kurang tahu Kadin Indonesia itu membantu menjembatani untuk ekspor atau enggak. Ini Ana ilmu Ana belum tahu sampai sana, dan Ana harus cek dulu. Tapi secara tidak langsung dengan adanya Kadin ini harusnya bisa membuka jalan-jalan ke pengusaha-pengusaha lainnya juga, atau saling tukar informasi. Nah, di Kedubes Jerman, seperti atas perdagangannya Jerman yang ada di Indonesia, itu mereka punya program namanya EIBN. Jadi EIBN ini Ana ceritakan sederhana mungkin. Agen yang dijadikan oleh kedubes dari negara-negara Uni Eropa pada saat itu, ada Jerman, ada Prancis, ada Italia. Mereka semua ini menyebar undangan, bisa bilang bukan undangan ya, mungkin menyebar informasi bahwa Indonesia ini layak loh kalau kalian ini para pelaku UMKM di negara Eropa tersebut mau masuk ke Indonesia. Jadi mereka akan berbondong-bondong istilahnya registrasi, entah itu mereka datang ke sini minta dibuatkan semacam proposal atau market outlook atau pengetahuan secara besar, garis besarnya, itu sangat mungkin. Jadi perusahaan-perusahaan Eropa ini minatnya Masya Allah sangat luar biasa ke market Indonesia gitu, karena mereka melihat Indonesia ini market yang gemuk gitu, terutama untuk di beberapa sektor seperti alat kesehatan,
Dan kemarin sempat sebelum Ana resign juga sempat Ana pegang satu proyek dari Finlandia. Mereka itu berkenan untuk menerapkan sistem SMK-nya mereka di Finlandia untuk diimplementasikan di Indonesia. Nah, jadi nggak hanya produk aja Bapak Ibu ya, bahkan sistem atau bahkan yang tidak ada fisiknya itu mereka tertarik gitu untuk masuk ke Indonesia. Jadi ketika itu Ana membantu menjembatani perusahaan-perusahaan ini, terus Ana melakukan riset ke pasar. Ana coba cari siapa ya pemain alat-alat kesehatan misalnya yang udah ada dan tertarik ya untuk bermitra. Nah itu alhamdulillah Allah kasih kemudahan, banyak pemain-pemain lokal Indonesia itu yang secara tidak langsung open untuk bekerja sama. Jadi disinilah titik temunya di mana para pelaku usaha itu kita nggak bisa benar-benar harus saklek, kita tertutup dari semua hal, nggak. Kita harus melihat banyak potensi ya. Kalau menurut anak pribadi sebagai seperti itu. Jadi namun memang aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan ya, seperti apakah nanti ini bisa menjadi partner yang jujur atau amanah, itu tentu balik lagi ke masing-masing kita. Cuman dari apa yang Anak pelajarin kemarin, itu beberapa ada yang sudah benar-benar berjabat tangan ibaratnya dengan berpartner. Ada juga yang memang terang-terangan, kita nggak terima segala bentuk kerjasama dengan perusahaan asing, ada juga. Jadi ini Anak kembalikan ke Bapak Ibu, ketika ada mungkin nanti perusahaan atau mungkin perorangan dari luar negeri yang tertarik, itu bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ke depannya dalam berbisnis. Dan mungkin ini sedikit kesimpulan, pada intinya kita semua pengusaha muslim harus memiliki keyakinan ya, kita sudah berikhtiar, kita punya rencana mau ekspor, kita mau rencana A, punya rencana B, itu semua bentuk ikhtiar kita untuk mencari keberkahan rezeki. Tapi pada akhirnya tetap kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang menentukan hasilnya. Dan mau bagaimanapun, jika Allah sudah menghendaki, pasti Allah akan hendaki. Tapi jika Allah tidak menghendaki, pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Sekarang bagaimana dengan kita sendiri sebagai pengusaha muslim harus terus bertakwa dan berhusnuzon dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Nah, ini ada sedikit gambaran. Kebetulan ini yang Ana terapkan di salah satu restoran tempat Ana sekarang lagi kelola. Jadi mindset ini yang Ana coba tanamkan, karena menurut Ana sebagai pengusaha atau sebagai pekerja, ini mindset yang bisa dibilang fondasi utama kita dalam mencari maisyah ya. Karena pertama kita tetap meyakini kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan memberikan ketakwaan kita kepada Allah sepenuhnya. Lalu kita tetap harus mengedepankan sifat jujur, karena jujur ketika kita jujur, insya Allah Allah mudahkan. Lalu amanah, segala bentuk akad yang ada dengan kita atau dengan orang lain, terutama untuk kita pribadi mungkin ke pegawai, itu kita harus benar-benar amanahkan sebagaimana mestinya. Dan sebagai pengusaha, disiplin, nggak cuma pengusaha, mungkin secara pekerja ya, Ana menilai disiplin itu perlu untuk kita pribadi. Disiplin nggak cuma soal waktu, tapi juga disiplin kepada hal lainnya. Tapi dalam hal ini Ana mengedepankan soal perkara ibadah dan pekerjaan yang harus benar-benar seimbang. Lalu profesionalitas kita, mampu memahami tugas, mampu mengemban tanggung jawab ketika kita diberi akan amanah mungkin dengan rekan kita yang secara tidak langsung sebagai owner lalu memberikan amanahnya ke kita harus benar-benar konsisten menjaganya, itu secara profesional. Dan yang terakhir, tetap kita harus ikhlas, sebagaimana kita seorang muslim harus yakin bahwa segala sesuatu harus dijalankan dengan keriduan diri sendiri, atau jangan terpaksa, jangan mudah mengeluh. Walaupun ya qadarullah, Ana sendiri juga banyaklah bisikan syaitan yang mengeluh sana sini gitu. Cuman ya buat pelajaran, mungkin kedepannya ini akan menjadi hal yang membangun pribadi Ana sendiri, dan insya Allah bermanfaat juga untuk orang banyak. Dan towards-nya kemana ya? Jika mungkin mindset ini semua bisa diimplementasikan, insya Allah jika Bapak Ibu punya customer yang banyak, itu secara tidak langsung
Allah akan melimpahkan rahmat berupa kepuasan dari customer bisa balik lagi. Nah, itu merupakan hasil yang insya Allah Allah berikan kepada kita jika kita memang bertakwa dan bersungguh-sungguh. Mungkin ini dari Ana di waktu yang singkat ini. Jika ada pertanyaan, saya tafadhol. Masya Allah, jazakallah khairan. Oh ya, Mas Bima. Masya Allah. Apalagi nasihat terakhirnya nih, Wah. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ibu sekalian, Fadol, kalau mau ada pertanyaan atau kita mau diskusi, silakan. siap. Bisa langsung berbicara atau resel. Fadol. Mungkin saya awalin dulu ya, Mas Boleh, Bima. boleh Mas Dias. Nah, saya sebenarnya tertarik di Trade Expo Indonesia ini. Masya Allah, ini juga saya baru dapat info ini nih, menarik nih. Di sini itu, ini konsepnya itu seperti gimana sih? Apakah nanti kita, misalnya nih saya sebagai pengusaha, itu apa yang harus pertama kali saya lakukan untuk bisa masuk ke sini gitu? Oke, kalau di Trade Expo ini, Mas, mungkin kalau nanti kita bisa sebentar Anda coba going through ke websitenya ya, Trade Expo Indonesia. Jadi sebenarnya ini event, Mas. Eventnya, Anda kurang tahu ya, setahun itu berapa kali. Ketika kita mau berminat lah, atau mau menjadi eksibitor di sini, itu mungkin ada beberapa hal yang bisa kita cari tahu dulu, karena ini kan eventnya sifatnya pameran dari seluruh Indonesia. Bisa kebayang pasti kan minatnya itu Masya Allah ya. Iya, betul ya. Ini di mana? Di Jakarta ya? Di Jakarta. Ini kemarin terakhir itu setahu Ana di BSD ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Ana kalau juga nggak sempat datang, tapi ini ada IO-nya sendiri yang biasanya akan memberikan informasi dari jauh-jauh hari gitu. Nah, biasanya nih ada nih Mas, book your stand now. Ini nih kita mau bikin apa sih? Mau buka tenan apa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita isi, ini akan pertama dievaluasi dulu. Oleh siapa? Oleh si Kementerian Perdagangan. Nah, ini hanya untuk awalan aja. Setelah ini mereka pasti akan melakukan assessment biasanya, Mas. Akan dicek produknya apa, marketnya apa, udah jualan kemana aja gitu. Nah, itu akan dicek secara menyeluruh. Karena ini kaitannya juga dengan KPI-nya si pegawai Kemendak itu, Mas. Kalau eksibitornya bisa menghasilkan atau bisa ekspor, itu salah satu pencapaian yang mereka juga gitu. Masya Allah. Dibantu berarti ya? Alhamdulillah ya. Jadi secara nggak langsung ya ada win-win solution lah gitu. Cuman memang anak kurang tahu juga, qadarullah ini biayanya berapa sih kalau untuk buka tenan di event Trade Expo ini gitu, Mas. Baik. Kalau saya sempat juga waktu itu ikutan, tapi di Korea ya. Oh iya, di Korea, benar. Nah, Jadi gini Mas, kalau Trade Expo ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia Mas. Kadang kalau kita sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan atau sudah berafiliasi dengan beberapa komunitas, itu mereka akan menyebar undangan Mas. Kayak semisal waktu Ana melakukan pemaparan hal yang sama ya kepada UMKM di Bontang, itu ternyata mereka UMKM di Bontang itu produknya 90% barang-barang yang berkaitan dengan oleh-oleh. Misalnya khas di Bontang itu kan ikan bilis ya. Itu mereka bisa bawa sampai ke Filipina, Myanmar. Karena alhamdulillah mereka dikasih jalan lewat PKT Bontang, Mas. Waktu itu nama perusahaan pengasuhnya ini PKT Bontang, Pupuk Kaltim. Nah, Pupuk Kaltim ini memang mungkin berafiliasi atau mungkin memang punya jalur tersendiri ke Kementerian Perdagangan, yang dimana Pupuk Kaltim ini meminta Kemendak nih, ada event di Myanmar nih, bisa dong bawa UMKM saya gitu, UMKM saya mau go internasional gitu. Itu biasanya dibantu di situ Mas. Jadi benar-benar akomodasi itu dibantu, sampai exhibitionnya itu dibantu, produknya kita gimana dikirim ke sana sebagai sampel, itu semua dibantu alhamdulillah gitu. Jadi memang peran dari komunitas, peran dari mungkin ada perusahaan yang merangkul sebagai bentuk CSR, itu dominannya di situ sih Mas gitu. Baik, ya. Gitu. Nah, berarti nanti sebenarnya di situ juga ada business matchingnya juga ya kali ya. Jadi tapi nanti di matchingin, di jadwalin meeting gitu ya. Nah, benar. Jadi memang ada ruangan tersendiri Mas. Nah, ini kayak di sini nih, dia ada
bisnis matchingnya tuh ada disediakan. Nanti kita mungkin akan ketemu para atasenya. Nah, atasnya itu akan melakukan evaluasi atau assessment secara langsung gitu, atau interview biasanya. Pakai bahasa apa ini? Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana ya? Kalau kebanyakan itu atasnya kan orang Indonesia, Mas. Jadi biasanya kalau dia datang sendiri, dia hanya memberikan data kebutuhan dari negara yang dimana dia ditempatkan. Baik. Jadi dia pakai wakil ya, Iya, wakalah. nah benar. Cuman kalau kebetulan ada usernya atau kliennya sendiri dari luar negeri datang, nah biasanya dia akan mendampingi sih Mas gitu. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Fadol, Pak siapa nih? Pak Amar mau bertanya atau mau cerita atau diskusi? Fadol, Pak Ahmad Muqtashid, ibu-ibunya atau ibu-ibunya? Ibu Yus. Pak, Ya, izin Fadol, bertanya. Betul, Pak. boleh. Eh, Maaf, ini sebelumnya saya kan awam dengan ini apa ya, dengan legalitas. Baik. Nah, Jadi kalau menurut Bapak itu, apakah legalitas itu sangat penting sekali, Pak? Kayak legalitas membuat PT atau apa gitu, Pak? oh, Toib. Afwan Pak, boleh tahu Bapak yang dijual apa Pak? Sebenarnya saya di bidangnya pendidikan sih, Pak. Oh, nam. Ya, nggak apa-apa. Ya, iya. Izin Nah, anak jawab ya Pak ya. Apa? siap. Dengan Pak siapa? Ahmad Mutasyid. Ahmad, Pak Ahmad Rashid, Masya Allah. Toib. Baik, karena di monitor Anda, Afwan. Soalnya gini Pak, ya yang saya dengar dari cerita ataupun berita ketika sudah legalnya itu, maksudnya sudah terdaftar itu, pasti kita akan dipantau sama perpajakan ya Pak ya, dan rutin gitu Pak. Ya. Dan apalagi sekarang kita kan sering lihat konten-konten yang ada masalah denda pajak dan lain sebagainya, atau apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kita itu sebenarnya kemarin udah mau ditawarin butuh bikin legalitas, tapi kita masih ditakut-takuti dengan hal-hal seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Toib, Pak Ahmad, izin Anda coba jawab ya. Siap. Pengetahuan anak gitu. Jadi gini Pak Ahmad, memang untuk bisa dibilang skala kecil atau yang mungkin baru merintis 1-2 tahun tapi pergerakan omsetnya sudah baik ya, dan memang ada rencana ekspor tapi masih mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dirasa ragu atau ada resiko gitu ya. Tadi yang Pak Ahmad sampaikan, sebenarnya ada jalan lain Pak. Yang Anda ketahui itu ada beberapa memang perusahaan-perusahaan yang kecil Pak Ahmad, biasanya perusahaan kecil yang bisa menjadi jembatan untuk ekspor gitu. Jadi sebenarnya si perusahaan ini mereka itu udah secara legalitas ada, secara pajakan ada, secara dokumentasinya lah bisa dibilang itu lengkap. Nah mereka biasanya ini yang akan menjadi istilahnya apa ya, tangan keduanya lah dari produknya Pak Ahmad misalnya. Misalnya Pak Ahmad mau jualan kayu misalnya ya, Anda ambil contoh gitu. Pak Ahmad punya kayu, nah kayunya ini kebetulan rencananya mau diekspor, tapi Pak Ahmad sendiri belum punya legalitas usaha. Pak Ahmad bisa mungkin bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu. Misalnya sistemnya gimana akadnya. Kalau yang Anda bisa kita lakukan dalam hal tersebut, nanti ada kesepakatan terlebih dahulu biasanya. Misalnya di perusahaan ini akan membeli putus dari Pak Ahmad, lalu nanti Pak Ahmad punya komitmen harus support sebulan taruhlah 200 batang kayu misalnya, karena ini saya mau ekspor lagi ke Saudi. Nah itu bisa, jadi dia akan Pak Ahmad akan jual produknya Pak ke beliau itu dalam keadaan atau sebutannya white label, atau nggak ada embel-embel brandnya Pak Ahmad itu. Dengan brandnya Pak Ahmad pun juga diperbolehkan, tapi mereka akan menjadi penjembatan aja Pak gitu. Jadi Pak Ahmad benar-benar ya udah saya cuma mau jual
kamu beli ke sana, kamu beli selesai. Urusan kamu ekspor lagi ke negara lain, nah itu padol gitu. Nah itu biasanya kebanyakan beberapa pemain pengusaha di daerah-daerah mereka lebih prioritas seperti itu. Jadi ada pengepulnya lah, kurang lebih seperti itu Pak Ahmad. Mereka nggak langsung ke negaranya, misalnya langsung ke Arab gitu ya. Itu enggak gitu. Biasanya mereka melalui perantara terlebih dahulu. Seperti itu Pak Ahmad. Allah alam bisawab. Pak Ahmad, Afwan izin nanya, boleh bertanya? Pak Ahmad, Iya, karena ini agak nyambung sih dengan model solusi Ziyadah Consulting, Masya Allah. Pak Ahmad, sedikit tanya tentang Ziyadah Consulting boleh? kenapa Pak? Sedikit bertanya mengenai Ziyadah Consulting. Tadi soalnya agak nyambung dengan ini, pertanyaan antum agak nyambung dengan model. Boleh Pak. Anda pengen tanya sebenarnya dari sisi antum nih ya, sebagai orang luar itu, sebenarnya tahu nggak sih Ziyadah Consulting itu punya model solusi apa saja yang antum tahu gitu, yang di top of mind gitu, yang langsung pertama inget tuh Consulting itu punya solusi apa aja sih gitu? Untuk ini ya, webinar ini ya Pak ya. Enggak, untuk semuanya yang antum ketahuin. Antum udah kenal Ziyadah Consulting kan ya mungkin ya? Anda mau nanya juga sih, jangan-jangan belum kenal juga. Ya jujur sebenarnya saya baru pertama kenal nih Pak, kan saya tuh tadi kebetulan lagi main Instagram terus Wah. muncul dan ternyata topiknya apa ya, saya juga pengen menambah wawasan juga sih, khususnya terkait legalitas yang tadi saya tanyakan gitu Pak. Masya Allah. Karena kebetulan apa, saya kan bidangnya bukan bidang ini Pak ya, yang jual beli, tapi saya bidangnya di pendidikannya Pak, di bagian apa, lembaga kursus gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Gitu. Sering-sering Pak, itu lumayan nambah ilmu kan ya? Ya. Nah, Iya, Pak. cuman lembaga kursus yang sekarang saya apa, yang saya dirikan ini ya dari tahun 2017 sampai sekarang ini Pak, 2014. Oh, 2024. Dan itu ya apa, dari perjalanan dari 2017 sampai 2024 itu ya lumayan lumayan apa ya, lumayan effort banget gitu loh Pak, lumayan usaha. Ya, kita jatuh itu di dua kali. Yang pertama awal dari tahun 2017 awal membangun tim, terus udah kebangun timnya kita jatuh lagi, dikasih ujian lagi sama Allah, COVID-19. Oh iya, Dan betul. ujiannya alhamdulillah dua kali itu kita bisa lewatin dengan baik gitu Pak. Tapi kendalanya sampai sekarang ini kita kemarin itu mau ditawarin untuk legalitas pembuatan PT gitu Pak. Nah, cuman untuk legalitas pembuatan PT itu yang kita khawatirkan dan kita takutkan itu yang seperti di konten-konten ada yang pakai denda pajak karena bermasalah atau apa gitu. Makanya itu hal yang tadinya mau ditanyakan di topik ini lebihnya itu. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Ahmad, selamat datang pertama kalinya. Semoga nanti bisa kunjung lagi di webinar kita ya, Pak ya. Amin amin amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, Pak, mungkin kesempatan untuk yang lain ya kita tanya sedikit tentang kita tanya tentang internasional ini, atau ada juga tentang Ziyadah Consulting, atau mungkin mengenai bisnisnya perusahaan-perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Fadol, mungkin bisa didiskusikan di sini, mau ada pertanyaan apapun, pertanyaan bebas gitu ya. Mungkin kalau kita Assalamualaikum. ya, coba mungkin Pak Amar mungkin kita bisa
ngobrol sebentar Pak Ahmad? Boleh, boleh, Pak. Bentar, Pak. Pak Amar, Afwan. Pak Ahmad. Baik. Atau ada pertanyaan yang lain sebelum kita mungkin sambung sama Pak Ahmad lagi? Pak Faisal, Yusman nih, Yus atau Bu Gina? Baik, belum ada. Halo, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini ada yang sudah berpengalaman untuk bikin laporan perpajakan nggak, Pak? Laporan perpajakan, Masya Allah, emang itu ya, apa namanya, salah satu hal penting yang mesti kita lakukan. Oh ya sedikit Pak, jadi memang dari Ziada Consulting sendiri, kita itu kan punya model solusi namanya Zico Transform Roadmap gitu ya Pak ya. Jadi apa itu Zico Transform Roadmap? Itu adalah gimana kita bisa membantu atau memberikan solusi kepada para perusahaan, pengusaha muslim khususnya, karena kita memang fokus atau spesialis di pengusaha muslim. Karena apa? Karena kita pengen pengusaha muslim itu jadi penguasa pasar gitu ya. Nggak hanya pasar dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri, dengan izin Allah tentunya. Nah, itu di model solusi bisnis transform roadmap itu kan roadmap ya Pak Ahmad ya, itu seperti jalan gitu ya, peta jalan menuju, kalau Pak Ido selalu bilang tuh ini kayak peta Google Map gitu loh, ya kan? Jadi kita tahu kita mau dari sini menuju kemana, itu kan kita ada tahu arahnya mau kemana gitu ya, jalan-jalannya. Jadi misalnya Pak Ahmad itu dari sisi pendidikan itu nanti misalnya untuk bisa mau jadi eh, skalanya besar itu kan perlu ada langkah-langkah peta gitu perjalanan gitu ya. Gimana caranya supaya bisa ke sana. Nah, Ziada Consulting itu kita mempunyai satu model solusi atau program itu Pak Ahmad gitu. Nah, memang salah satu indikator atau parameter di awal yang akan kita cek gitu kepada perusahaan-perusahaan itu adalah masalah legalitas Pak Ahmad gitu. Jadi kalau Pak Ahmad bisa kalau Pak Ahmad ingin gitu ke depannya apa namanya bisa berkembang internationally gitu ya menjadi perusahaan yang multinasional itu memang Pak Ahmad harus mengurus segala legalitas yang diperlukan untuk bisa berusaha di Indonesia ini gitu. Jadi saran saya memang Pak Ahmad dari sekarang harus mulai memikirkan semua legalitas yang ada, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita apa namanya membayar pajak gitu ya. Karena seperti yang pernah kami tangani sebelumnya, perusahaan-perusahaan sebelumnya yang mereka memang misalnya awalnya memang penuh kayak Pak Ahmad gini ya, penuh tidak tahuan gitu ya, ditakut-takuti gitu ya. Nah, nanti akhirnya ke belakangnya karena tidak diurus pajaknya ini Pak ya, itu malah jadi besar banget Pak, karena nanti sama pajak itu diretroaktifin, dia ngecek sampai tahun-tahun sebelumnya gitu, berapa utang pajaknya kayak gitu, dan itu sangat membebani perusahaan di ujung nanti gitu. Nanti misalnya contohnya perusahaan itu dia akan mau expand, butuh uang untuk bisa expand, itu tadi kata Mas Bima kan kita butuh itu kan ya untuk bisa expand. Nah, ketika lagi butuh modal ternyata ada orang pajak datang dan akhirnya dia belum bayar pajak misalnya, dan akhirnya uang itu dipakai untuk membayar pajak. Akhirnya nanti diberi kemudahan sama orang pajak untuk restruktur pajak gitu ya. Akhirnya tapi tetap saja jadi akhirnya tuh terhambat di satu titik nanti di depan gitu. Jadi daripada nanti terhambat di depan, lebih baik itu kami sarankan untuk apa namanya kita perbaiki di awal. Jadi nanti ke depannya sudah santai. Gitu, Pak Ahmad. Oke, siap-siap, Pak. Nah, tapi tadi pertanyaan untuk pajak, memang kami di sini belum ada konsultan pajak. Memang kita memang konsultannya di konsultan manajemen 5 pilar gitu ya. Jadi kalau Pak Ahmad misalnya mau nanya, ada nggak di sini yang jago finance misalnya, let's say bilang kayak gitu ya, expert di finance. Oh, ada, namanya Pak Ido gitu ya, CEO founder kami gitu ya. Lalu misalnya bisnis internasional misalnya ada Mas Bima nih associate consultant-nya gitu. Ada lagi misalnya service excellence, ada nih Pak Zasli, ada nih Pak Zasli service excellence hospitality dia.
Mana Pak Zasi? Ada nggak? Hadir nih. Baik. Insya Allah dia nih. Pak Zasi ini adalah apa namanya Master of Hospitality ya, Service Excellence kita bisa bilang gitu ya. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau mau bicara tentang service excellence itu ada Pak Ahmad. Lalu kalau kita mau bicara tentang sales, tentang marketing gitu, tentang operation, nah kita punya semuanya apa konsultan-konsultan kami yang bisa membantu para pengusaha muslim gitu. Jadi, nah sekarang sekalian aja nih Bapak-bapak sekalian, mumpung ada Pak Zasi, ada Mas Bima, ada Pak Ido, ada Pak Dani nih. Pak Dani juga dari bidang HR gitu ya. Dani Dewantara. Halo Pak, salam dulu Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dani. Pak Fadol, kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya tentang masalah human resource, tentang HRD, bedanya human resource sama human capital apa sih, Pak? Sekalian aja deh, sini kita ngobrol. Pak Dias, Afwan Pak Dias. Anda Apa? mungkin mau bertanya tadi karena tadi Pak siapa tadi yang bertanya, Pak Ahmad ya yang bertanya tentang pajak. Kira-kira ini mumpung kita membahas masalah pajak di Ziada Consulting ini, maksudnya kita apakah di dalam memberikan advice kepada para pengusaha, kita bicara pengusaha muslim tadi ya. Bagaimana atas pajak dalam Islam? Artinya kan kita bicara pajak ini, wah ngeri-ngeri sedap ini ya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah tidak membiarkan manusia itu saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Wah, Nah, jadi ini kira-kira gimana ini? Artinya supaya biar clear juga bahwa dalam perusahaan di Indonesia kita diminta dan ditarik pajak gitu kan. Gimana kita menyikapinya? ini sedikit dari ilmu saya aja ya, Pak. Nah, ini harus tanya ke Ustadz kalau ini. Tapi kalau sepaham saya sejauh yang saya tahu, gitu, saya tuh menyarankan memang karena kita itu berada di Indonesia, maka kita harus taat pada ulil amri. Itu yang pertama. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya berarti kalau oleh amri memaksa kita untuk membayar pajak, berarti kita harus mengikuti itu. Kita mengambil kemudaratan yang lebih kecil gitu. Karena nanti kalau tidak kita membayar pajak, itu nanti mudaratnya bakal lebih besar gitu. Nah, nanti urusannya antara Allah dan membayar pajak itu bukan urusan kita lagi. Karena kita kan sudah membayar pajak gitu ya, karena dipaksa. Itulah pokoknya intinya ya. Ya, kalau misalkan yang kalau Anda tahu itu ulil amri yang bagaimana dulu nih? Kalau ulil amri yang memang tidak mengarahkan kepada yang taat kepada Allah dan sunnah Rasulullah, ya itu mungkin yang kita bisa taati kan gitu ya. Kalau yang dalam Al-Quran itu tafsirnya seperti itu. Cuman kalau misalkan ini makanya kadang agak bias kalau di Indonesia. Kira-kira makanya apakah ada solusi gitu kalau pada saat kita ada punya ustadz yang bisa membimbing kita, kira-kira untuk pengusaha muslim di Indonesia ini seperti apa untuk menghadapi tentang pajak gitu loh, Akhi Dias. Ya itu Pak, saya sih ikut pemerintah aja Pak. Jadi Insya Allah. Jadi memang kita ikut aja pemerintah Pak, karena memang mereka adalah ulil amri kita gitu ya. Jadi sama juga nanti mungkin kalau ada ustadz berfatwa yang lain mungkin nggak tahu ya, tapi saya sih sampai sekarang memang kita masih begitu Pak, mengikuti aja pemerintah dulu gitu. Mungkin jawabannya kembalikan ke yang ahli, Pak Dias. Kita kembalikan ke yang lebih ahli lah menjawab. Betul itu lah. Yang lebih paham gitu kan. Ya. Teman yang bisa paham. Ya kan ada beberapa ustadz yang kita tahu kan sering ya membahas soal pajak. Ya, mungkin bisa belajar-belajar di sana, melihat lagi dalil-dalilnya seperti apa. Nah, itu maksudnya buat kita memperkuat pemahaman kita gitu. Sebenarnya mana sih yang maslahat dan mudaratnya bisa kita timbang gitu ya. Jadi kita ngambil kebijakan yang terbaik lah untuk posisi kita masing-masing gitu sih. Balikin ke ahli. Nah, sebenarnya tadi yang pertanyaannya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad yang soal legal ya pastinya penting ya kalau menurut saya. Kalau memang mau mau dimanapun ya sebenarnya itu kan penting. Cuman bagaimana kita bisa pelajari apa yang mana dulu nih harus dilengkapi gitu kan.
kalau mau belajar pajak ya belajar pajak, pajak penghasilan, pajak tambahan nilai kan macam-macam tuh PR-nya banyak gitu. Nah, kita kan berarti mesti pelajari. Cuman ujung-ujungnya kalau belum ada pendapatan ya ngapain mikirin pajaknya dulu gitu. Jualannya dulu yang perjelas. Nah, sambil berjalan sih sebenarnya kita bisa tanya-tanya juga. Ini nanti bakalan ditanya pajaknya yang mana-mana nih. Nah, makanya kita perlu banyak koneksi juga, perlu banyak teman juga yang tadi balik lagi bertanya kepada yang ahli gitu. Misalkan tadi Ziko kata Pak Dias belum ada memang konsultan pajak, ya tapi kan banyak kenalan-kenalan kita juga yang bisa kita tanyakan gitu. Nah, itu balik lagi siapa yang bisa kita tanya, balik lagi ke ahlinya. Gitu aja sih prinsipnya. Nah, Masya Allah. kebetulan Mas Ditya ini kan, Mas Pariditya Ribima ini kan anak kalau nyimak dari awal, Masya Allah pengalaman di ekspor impornya pasti banyak gitu. Karena dulu Anda juga pernah ngerekrut eksporter, export officer ya, export officer. Dia juga punya pengalaman di apa namanya di eh, apa tadi sebutannya PPJK, Ya, PPJK. Nah, PPJK gitu. Terus yang PER apa PB apa PIB. yang input itunya Ya, kan. Nah, itu nah, jadi saya keinget PIB. lagi gitu. Nah, Dia dulu kalau nggak salah usahanya impor impor mobil mobil mewah itu mobil yang oh, mahal-mahal itulah itu. mhm, Nah, ya kebetulan jadi belajar. Nah, itu balik lagi mhm. kan karena kita kenal sama Pak Pariditya gitu kan, kenal Pak Jasli, Pak Dias gini kan memperluas wawasan kita ya. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang ternyata ke depannya oh ternyata butuh ya. Karena Allah kan mempertemukan kita bukan kebetulan gitu. Nah, Pasti ada manfaatnya di situ. Kira-kira begitulah, Pak Dias. Jazakallah khairan. Pak Dani, Masya Allah, barakallahu fiik. oh, Gitu Pak Zazi ya, nanti kita tanyakan saja sama guru-guru kita. Masya Allah. Sama yang ahlinya gitu maksudnya. Sekarang Baik, kita baik, baik. Karena banyak banget dalil-dalil yang menyebutkan bahwa pajak itu haram gitu kan. Dan itu dalilnya sahih. oh iya. Kalau itu tidak diperdebatkan lagi. Jazakallah khair. Baik. Baik, ada yang bertanya lagi? Pak, Dong. maaf, mau tanya lagi nih Pak. Maaf, Pak. kalau pengalaman Bapak-Bapak di sini mungkin yang sudah pernah melakukan laporan pajak itu per tahun di rata-rata di nominal berapa Pak? Atau variatif ya Pak? Nah, ini variatif sih Pak, tapi memang di sini kami nggak ada yang konsultan pajak Pak. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab Bapak-Bapak sekalian yang para pengusaha. Usahanya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Pendidikan tadi kayaknya. Oh, pendidikan. Berarti Ya, Pak. berarti jasa ya? Tanya Kenapa, Pak? saya Pak Ahmad. Untuk usahanya Pak Ahmad tadi yang laporan pajak yang Pak Ahmad sampaikan itu berkecimpungnya itu di pendidikan yang Pak Ahmad lakukan sekarang atau punya ada usaha lain yang lagi mau disampaikan itu? Di bidang pendidikan Pendidikan ya Pak Ahmad ya. Itu. Dulu kalau pendidikan anak kurang familiar ya dengan pengenaan pajaknya karena kan ada sektor masing-masing itu kan berbeda ya. Kalau anak mungkin familiarnya untuk di F&B yang anak ketahui itu kan PB1 istilahnya. Jadi ketika restoran, kalau kita datang lah makan ke restoran itu pasti ada keterangannya. PB1 itu kan kalau untuk restoran biasanya 10%. Nah, jadi pada saat akumulasi bulan itu dari pihak pajak itu biasanya ini akan minta emang benar-benar seperti pengemplang ya. Jadi mereka akan minta berapa
sales kalian gitu. Coba lihat datanya dong gitu. Mereka akan menarik data dari sistem POS, sebutannya kalau di restoran itu. POS ini sistem penginputan kasir lah. Jadi dari sistem POS ini itu akan juga keluar akumulasi sales per bulan, tinggal diambil 10%-nya. Nah, 10%-nya ini harus dilaporkan ke dilaporkan ke kantor pajak kanwil wilayah restoran itu berada sebelum tanggal 10, Pak. Kalau Ana biasanya begitu, Pak. Jadi memang dari pihak keuangan udah Ana wanti-wanti karena Ana nggak mau berurusan lah ya sama pihak pajak. Ya tadi Ana lebih ya udah kalau emang ini aturannya Ana bayarkan. Jadi emang Ana ngasih instruksinya sebagaimana yang diminta PB1 10% yang kita sampaikan, kita storkan gitu. Jadi kalau kita dari setiap bulannya sudah bisa melaporkan dengan rutin atau memang sudah kita potong atau kita sudah keluarkan pajak itu, harusnya insya Allah di akhir tahun ketika pembentukan laporan secara keseluruhan nggak ada masalah, Pak. Jadi nggak ada istilahnya itu diskrepensi atau perbedaan lah dari pendapatan bulanan sama secara tahunan ketika diakumulasi. Karena restoran itu jujur paling banyak, Pak, yang mengakal-akali pajaknya gitu. Ada beberapa case teman anak itu kebetulan auditornya tapi dari pihak swasta itu diminta oleh salah satu restoran tolong bantu gimana penyampaiannya yang istilahnya apa ya, penyampaian yang bisa diterima ke pihak Dirjen Pajak, karena seringkali si restoran ini yang seharusnya tadi Anda sampaikan dilaporkan di bulan itu sama dia uangnya diputar lagi, Pak. Jadi karena mungkin qadarullah usahanya nggak optimal, pendapatannya nggak optimal, jadi uang dari uang PB1-nya itu pajaknya sama dia dipakai untuk investasi di tempat lain. Jadi ketika nanti udah ada keuntungan, nah uangnya itu baru di bulan ketiga dibayarkan, disetorkan pajaknya. Nah itu yang sering jadi ibaratnya target utamanya orang Dirjen Pajak gitu. Itu pasti akan dicecer habis terus-terusan. Kalau ini untuk kita ngomongin di sektor restoran ya Pak, cuman qadarullah karena keterbatasan ilmu anak kurang tahu kalau dari jasa pendidikan itu pajaknya berapa nilainya gitu. Kalau sudah dalam bentuk PT dan sudah PKP ya, perusahaan kena pajak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu ya Pak. Sedikit Pak, menambahkan. Siap, Pak Ahmad. Ya, kalau biasanya Pak di dunia pendidikan itu enggak, kalau untuk PPN ya, itu enggak ada Pak. Jasa untuk PPN itu enggak ada. Enggak ada ya Pak ya? Jadi dia itu dibebaskan lah untuk PPN ya. Kalau di dunia pendidikan. Tapi dia kalau untuk pembelian, contoh kayak pembelian ATK atau pembelian kayak buku pelajaran gitu ya. Nah, itu dia ada di Dinas Pendidikan ada namanya aplikasi Siplah Pak namanya. Nah, Siplah itu baru nanti dia dikenakan pajak gitu. Kemudian itu. Nah, jadi paling kalau misalnya pajak dari sisi dunia pendidikan, paling sih ya guru-gurunya aja itu untuk PPh 21 ya. Iya, PPh 21. Nah, itu umum lah sebenarnya tergantung dari gajinya pendapatannya berapa ya kan. Kalau di bawah PTKP ya dia berarti 0% gitu. Kalau di atas PTKP ya berarti dia bayar sesuai misalnya kan nanti ada misalnya anak 1 berapa, anak 2 berapa. Terus dia punya cicilan berapa. Nah, itu kan nanti bisa jadi pertimbangan untuk pengurang biaya itu, kurang biaya pajaknya gitu. Baik. Yang biasanya saya alami selama ini gitu. Masya Allah. Jazakallah. Pak Ahmad punya. Siap. Sedikit mau menambahkan tadi Mas Bima. Jadi kan memang Ziana Consulting sendiri secara overall gitu. Tadi kan kita bicara tentang solusinya ya Zico Transform Roadmap gitu ya. Jadi memang kita membantu para pengusaha muslim itu membuat bisnis roadmap sampai 3 tahun, lalu project roadmap 1 tahun detail gitu ya, action point-nya. Memang nanti di ujungnya nanti itu di level-level advance itu nanti ada namanya perluasan bisnis gitu ya Pak. Jadi perluasan bisnis ini ke internasional ini ekspansi bisnis secara internasional ini
itu tidak hanya ekspor gitu maksudnya. Oh, baik. Skopnya bisa lebih luas lagi. Contohnya apa? Misalnya kayak kita punya cabang di Saudi misalnya. Oh, nah, Misalnya kalau di Indonesia itu apa ya? Almas misalnya ya, Almas. kan ya. Almas ya itu. Misalnya Almas punya cabang di Jeddah. Oh, Masya Allah gitu. Atau nggak punya cabang di Madinah. Nah, sebenarnya kita juga punya model solusi yang bisa membantu para pengusaha muslim untuk bisa mempunyai pola pikir menuju ke sana gitu. Jadi kita salah satu adanya webinar ini adalah untuk apa? Untuk bisa membangun mindset itu bahwa tadi antum udah cerita juga kan bahwa sebenarnya bisa kok ikhtiar kita ke luar negeri itu bisa gitu kan ya. Baik. Bisa. Ini loh jalannya itu kita coba rintis melalui hal ini gitu. Dari sisi antum, misalnya dari sisi kami juga gitu. Apalagi dari sisi kami misalnya kalau mau ke Saudi kami juga punya partner yang bisa membantu untuk di Saudi gitu ya, untuk bisa mengembangkan bisnis Saudi gitu. Ada Nah, beberapa strategic partner yang insya Allah bisa sama-sama membantu kami untuk bisa menjadikan para pengusaha muslim di Indonesia ini memperluas ekspansi bisnisnya itu nggak hanya di multinasional secara nasional gitu ya, tapi juga bisa ke luar negeri gitu. Misalnya kalau yang paling dekat punya cabang di Malaysia deh gitu, dari bisnis fashion misalnya. Karena saya tahu juga ada beberapa yang saya kan dari Bandung juga gitu ya, Mas Bima ya. Jadi memang saya lama di Bandung. Saya kenal sama beberapa pengusaha fashion di Bandung dan juga kami juga sempat menjadi counselor-nya gitu lah, jadi penasehatnya gitu ya. Nah di situ mereka juga banyak diundang dari Singapura untuk bikin pamerannya di Singapura, di Malaysia gitu. Jadi marketnya ada dan Indonesia itu termasuk sentra atau sentrum dari halal ini ya, halal produk gitulah ya. Ya. Gitu. Itu dicanangkan juga oleh mantan wakil presiden kita Pak Ma'ruf Amin. baik. Taala gitu ya gitu. Jadi konsepnya memang nggak hanya ekspor, jadi sedikit mau ditambahkan supaya nanti tidak ada miskonsepsi gitu ya, Ya, benar. bahwa tidak ada ekspor tapi juga kita juga bisa membantu mengekspansi bisnis dengan menaruh cabang-cabang itu di internasional gitu. Nah, sekarang udah jam setengah jam 21 pas banget nih. Ini kayak 21 nih pas. Saya tambahkan sedikit boleh Pak Dias? Tawadol ini dia nih. Ya, bismillah. Kita nih, Pak Ido. Pak Ido. Allah, jazakallahu khairan. Beberapa fikum atas penyampaiannya Mas Bima dan dari Dias tadi yang Masya Allah bagus banget nih memang. Yang pertama mungkin memang pintunya ekspor ya. Jadi ekspor ini salah satu pintu untuk kita ekspansi ke internasional ya. Jadi perusahaan multinasional lah. Sama juga sih stepnya kayak di perusahaan-perusahaan Indonesia, awalnya mungkin bahasa kita itu kan tipe pengusaha itu ada beberapa yang salah satunya yang paling basic itu pedagang lah ya. Jadi kalau belum membangun bisnis sebagaimana sadar akan manajemen profesional tadi juga disampaikan Mas Bima itu memang sifatnya berdagang. Nah, kalau berdagang lokal itu berarti ya tanpa ekspor, tapi kalau berdagang di luar negeri itu ya ekspor. Ya, dan berdagang ekspor ini tidak perlu membangun perusahaan yang yang jelimet lah ya, karena hanya berdagang. Tapi kita pengennya the next levelnya adalah tadi yang disampaikan Pak Dias gitu kan. Kita tidak hanya berdagang atau berekspor saja, tapi berbisnis, beroperasi di luar negeri. Ya, sebagaimana sebenarnya juga dilakukan para perusahaan-perusahaan asing kepada Indonesia gitu. Di Indonesia maksud saya. Ya, ini kan perlu kita mulai berpikir ke situ gitu. Ya, alhamdulillah 5 tahun terakhir ini sejak ada banyaknya platform-platform yang disampaikan Mas Bima tadi, 10 tahun terakhir ini lah ya. Ya. Itu ekspor itu sangat mudah. Ya, dulu setahu saya 2007, 2005 ya saya berbisnis ekspor itu karena informasi lebih sulit daripada sekarang, itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sekarang alhamdulillah informasi ini kenceng banget. Pameran-pameran di Indonesia juga luar biasa gitu kan, nggak seperti dulu. Apakah mungkin saya nggak tahu karena informasi tidak tersebar luas gitu ya. Nah, tapi saat ini alhamdulillah ekspor akan lebih mudah. Nah ini the next levelnya Ziko mengharapkan pengusaha muslim UKM ini beroperasi di luar negeri gitu.
Ya kayak siapa ya, kayak Family Mart itu ya, Ya. Lawson gitu kan. Dan seterusnya, kalau restoran ada McD, KFC ya, itu kan beroperasi di Indonesia. Apakah sudah ada yang beroperasi di sana? Oh, sudah ada. Sebagaimana di konten kita ya, ada Baba Raffi, ada Ayam Bakar Wong Solo di Jeddah itu ya, dan seterusnya di ASEAN gitu ya. Kemudian ada teman kita yang buka resto di banyak lah, kalau di Jeddah itu banyak, di Riyadh banyak, di Saudi, di luar negeri itu ada. Sudah ada, cuman perlu di apa namanya? Dibanyakin lagi gitu ya, dibanyakin lagi yang seperti itu. Nah, the next levelnya lagi apa? The next levelnya lagi nggak cuma beroperasi di luar negeri, tapi membeli perusahaan yang di luar negeri. Masya Allah. Nah, ini yang the next levelnya gitu kan. Jadi jangan kita terus yang dibeliin sama perusahaan asing gitu ya. BlackRock masuk Israel, beli Indofood segala macam. Kita yang beli gantian. Dan ini sangat dimungkinkan gitu kan. Karena ada nilai-nilai perusahaan yang mungkin setaraf dengan kita, dan dia nilai pasarnya, market cap-nya masih setaraf dengan apa yang ada di perusahaan Indonesia. Ini sangat mungkin gitu kan. Jadi kita menjadi negara investor, ya bukan hanya negara yang minta investasi gitu kan. Nah, jadi pola pikirnya harus lebih maju, dan Ziko sebagai usaha manajemen mendorong ke arah sana ya, pengusaha muslim untuk tadi disampaikan Pak Dias, menguasai pasar, tidak hanya pasar dalam negeri, tapi sebagaimana pedagang-pedagang Islam dulu ya, berjaya di luar negeri gitu ya. Tidak hanya skala pedagang, beroperasi luar negeri, sampai tadi mempunyai fase yang keempat, kalau di fase bisnis Ziko, expansion ya, merger and acquisition atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan di luar negeri. Dan ini sangat memungkinkan. Ya, jual beli perusahaan di dunia ini udah biasa. Jadi kalau di dalam Indonesia kita bisa beli perusahaan dengan mengakuisisi, ya di luar negeri juga kita bisa mengakuisisi sebuah perusahaan. Sangat-sangat memungkinkan. Ya, cuman itu tadi memang perlu pintunya dulu lah ya. Saya sepakat dengan pintu ekspor ini sebagai pengalaman, sebagai experience, baru nanti setelah punya banyak urusan di luar negeri, ya mungkin kita bisa merambah beroperasi di luar negeri. Kemudian habis beroperasi, ya terus kan next levelnya adalah membeli perusahaan-perusahaan yang sekiranya berdampak dengan pertumbuhan kita ya, dengan strategi merger acquisition itu. Mungkin itu sih tambahan saya Pak. Ya, bermanfaat lah. Kalau akhir, Pak Ido. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, Fiik, Barakallah. Taib, kalau gitu terakhir sekarang mungkin saya kasih kesempatan lagi Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Bima, Fadol, silakan. Oh ya, contoh hotel nih Pak Jaslin ya kan. Jangan hotel luar negeri aja masuk sini ya Pak. Hotel syariah masuk sana gitu kan. Dan kita beli doakan. banyak tuh ya. Ziko Syariah Hotel nanti. Oh iya. Masya Allah. Amin yang punya bahasa Inggris. Biar Hasan Perdana Umroh nih nggak bingung cari hotel Pak ya kan. Di Mekah Madinah ada orang Indonesia itu ada. Kita bangun Ziko Hotel Syariahnya di Jeddah atau di Madinah ya kan. Masya Allah. Amin. Ya, amin. Taib, ada pertanyaan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini yang sangat bermanfaat ini? Alhamdulillah. Nggak ada? Oke, kalau gitu kita izin tutup saja ya, Mas Bima, nggak apa-apa ya? Ya, siap. Oke, Jazakumullah khair untuk Bapak Ibu semua atas waktunya, dan teman-teman dari Ziko dan para Bapak Ibu lainnya yang sudah bergabung. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Dias beberapa kesimpulan, ada masukan juga dari Pak Ido dan dari teman-teman lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk anak pribadi. Ya, yang bisa Anda sampaikan mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa Anda sampaikan karena qadarullah keterbatasan ilmu Anda. Kurangnya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari Anda dan setan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Wa iyyakum. Barakallah. Oke, kalau gitu terakhir dari saya, pertama saya ingin terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Bima atas waktunya, presentasinya. Pak Ahmad, terima kasih untuk jasa konsultan, mungkin bisa nanti kami bisa referensikan gitu, karena kami bukan konsultan pajak gitu ya.
gitu bisa hubungi ke 08 1234 064 065. Gampang ya? 081 234 064 065. Nanti insya Allah bisa bantu dengan Pak Abdan gitu ya nanti. Pak Abdan bisa bantu. Oke. Lalu untuk para pengusaha muslim lainnya misalnya butuh bantuan untuk consulting atau model solusi, mau nanya-nanya, nggak apa-apa gratis kalau nanya-nanya kan ya. Itu juga bisa menghubungi 08 1234 064 065. Wah, Masya Allah. Ini cantik banget nomornya. Taib. Gitu, Pak Ahmad. Terima kasih. Pak Amar juga. Terima kasih, Bu Yus dan yang lainnya. Nah, ini Pak Handita bilang, Masya Allah, kolaborasi pengusaha muslim ekspansi ke luar negeri dimulai Saudi. Masya Allah. Ini ada apa? Ini, ini apa hints ya? Hints tuh apa namanya petunjuk nih, ada sebuah petunjuk mungkin yang kita bisa lakukan ke depannya. Insya Allah semoga Allah mudahkan ikhtiar kami bersama ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya atas kehadirannya. Kami pamit, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau yang ya secara apa namanya kami tidak sadari gitu, kami menyinggung pesan bapak ibu sekalian, mohon dimaafkan. Lalu juga kami mohon jika memang Bapak Ibu sekalian punya saran-saran mengenai apa topik-topik webinar kami selanjutnya, tafadhol bisa menghubungi admin kami, cerita misalnya pengen mengenai topik apa gitu bisa diinformasikan di situ ya. Baik, kalau gitu mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyadah Consulting